Halo pemirsa Cokro TV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara Tadarus Ramadan, acara spesial khusus untuk bulan Ramadan yang membahas soal-soal Islam dengan menampilkan pakar-pakar yang kompeten dalam bidangnya masing-masing. Kali ini kita masih bersama Dr. Lutfi Syaukani. Kita masih membicarakan tentang peranan akal dalam Islam, ya. Tetapi kita lebih fokus ke soal sains dan Islam, gitu ya. Jadi di episode sebelumnya Bung Lutfi bicara tentang bahwa salah satu penyebab kemunduran umat Islam itu adalah kejumudan, kebekuan berpikir, yang artinya tidak mengoptimalkan peran akal dalam mereka menggunakan dalam mereka beragama. Nah, saya mau lanjutkan itu soal kemunduran ini, kemunduran Islam, Bung Lutfi. Itu kan selama ini kalau narasi kaum muslimin ya, tokoh-tokoh tentang Islam ya, narasi sejarah ya tentang mereka kan selalu bilang ketika Barat itu terbelakang, ketika Barat dalam abad ke-8, umat Islamlah yang berada dalam puncak peradaban, dan puncak peradaban itu ditandai dengan banyaknya saintis, banyaknya ilmuwan dalam bidang keislaman. Islam memberi tempat kepada sains gitu. Sementara di Barat ada persekusi, ada represi terhadap saintis dan seterusnya. Nah, ini gimana kaitannya dengan soal kemunduran dan lain-lain tadi, Bung Lutfi? Silakan. Iya, itu adalah kisah yang sering meninabobokan umat Islam sebetulnya, bahwa umat Islam pernah mengalami kemajuan, apa yang disebut Golden Age ya. Dan memang benar, bukan sesuatu yang dikarang-karang. Para sarjana Barat sendiri menuliskan cerita tentang keemasan Islam itu di banyak sekali buku ya. Ada seorang astronom yang lagi populer sekarang di Amerika namanya Neil deGrasse Tyson. Dalam satu ceramahnya dia bilang sebelum Copernicus itu nama-nama benda di angkasa sana berbahasa Arab. Gitu. Misalnya sebagian gimana? Ya, nama-nama planet dan bintang itu dalam bahasa Arab, bintang lah khususnya, karena planet pada saat itu belum banyak ditemukan ya. Nama-nama planet, nama-nama gugus bintang, nama-nama bintang, gugus bintang itu banyak dengan bahasa Arab. Itu menunjukkan bahwa pada saat itu ada sekelompok ilmuwan Muslim yang menekuni ilmu apa yang sekarang disebut sebagai astronomi, ya, ilmu itu zaman Abbasiyah ya, dinasti Abbasiyah. Iya, gini, kalau kita bicara tentang dinasti Abbasiyah itu ada 3 periode sebetulnya. Jadi 10 khalifah pertama itu yang disebut sebagai zaman keemasan Islam. Dan itu abad berapa itu? Dari tahun 750 Masehi sampai 1200-an lah. Ya. Awalnya kalau 10 khalifah pertama itu sampai menjelang tahun 1000-an lah ya. Nah, kemudian 10 atau 12 khalifah berikutnya itu masa transisi, masa mau menjelang kemunduran. Kenapa transisi? Karena pada saat itu sebetulnya kekhalifahan Islam itu tidak sepenuhnya menguasai tanah-tanah kekhalifahan. Jadi ada raja-raja kecil, kerajaan-kerajaan kecil yang lebih berkuasa dari khalifah sebetulnya. Ada Fatimiyah di Mesir, ya, dan mereka mengklaim sebagai khalifah juga. Ada Buwaihiyah di Persia, di Iran, dan Buwaihiyah beberapa kali mengintervensi Baghdad, gitu, sehingga ibu kota kerajaan Abbasiyah itu pindah dari Baghdad, gitu. Nah, kemudian masa ketiga sekitar 15 sampai 17 khalifah itu adalah masa kemunduran. Itu betul-betul boneka. Yang berkuasa adalah kerajaan Seljuk, kerajaan yang lain-lain gitu. Abbasiyah cuma nama saja. Nah, apa yang disebut sebagai kemegahan kejayaan Islam itu sebetulnya hanya di periode pertama, sekitar 10 khalifah itu sampai abad ke-11, abad ke-12. Itu rentangnya berapa abad kira-kira? Sekitar 800, 900, mungkin 300-an tahun. Ya, lama juga dong. Ya lumayan. Produksi gini, cara mengukurnya adalah produksi pengetahuan. Jadi produksi pengetahuan selama 300 pertama dari dinasti Abbasiyah itu luar biasa. Ya, Marshall Hudson menuliskan tentang itu, menggambarkan tentang itu bagus sekali, bahwa pada saat itu perpustakaan, buku-buku
itu luar biasa banyak. Penerjemahan ya, penerjemahan dari karya-karya Yunani ya. Betul, itu luar biasa banyaknya. Nah, baru mulai mengalami kemunduran setelah ada problem internal di dalam kerajaan Abbasiyah itu. Ya, begitu ada problem internal, kalau negara sering perang, sering konflik kan tidak stabil. Masyarakatnya juga stabil. Orang mau nulis juga kan tidak. Dan itu berdampak terhadap iklim pengetahuan ya. Betul, sangat berdampak. Nah, itu bisa terlihat kemudian setelah abad ke-12, ke-13, terutama setelah apalagi setelah Baghdad runtuh lah ya. Nah, itu udah apa yang disebut mulai zaman kegelapan atau zaman kemudian Islam mulai terlihat di situ. Jadi gitu, kalau kita mau melihat sejarah Islam, ada fase di mana peradaban Islam itu ada di puncaknya, dan kita tahu yang berperan di sana itu adalah para ulama hukum sarjana. Jadi saya selalu membedakan antara ulama yang hanya menekuni ilmu-ilmu agama, ya, apa yang oleh Al-Ghazali disebut sebagai ulumuddin. Gitu. Ada ulama yang par excellence, ulama yang sempurna, dia menguasai ilmu agama, tapi menguasai juga ilmu dalam arti yang luas ya. Dalam arti yang luas. Dan sebetulnya di masa kejayaan Islam yang menentukan atau yang mewarnai peradaban Islam itu adalah ulama-ulama par excellence itu. Dia tahu fikih, dia tahu teologi, tapi dia juga tahu kedokteran, dia tahu ilmu astronomi dan seterusnya. Orang seperti Ibnu Sina kan hafal Al-Quran tapi juga seorang dokter. Gitu. Orang seperti Ibnu Haytham juga seorang yang tahu agama tetapi juga mengetahui tentang optik, tentang bagaimana melihat benda-benda di angkasa dan seterusnya. Nah, jadi yang paling berperan dalam peradaban atau kegemilangan Islam itu adalah ulama-ulama par excellence, bukan ulama-ulama yang hanya menekuni ilmu-ilmu agama. Nah, itu apa yang membuat ulama par excellence tadi, ulama dalam arti yang dia menguasai bukan hanya ilmu-ilmu agama secara spesifik, tapi juga ilmu-ilmu umum lah ya. Katakan aja begitu. Itu apa yang membuat mereka itu flourish, mereka berkembang gitu loh. Karena kalau di dalam konteks modern gitu kan, perkembangan itu karena adanya kebebasan, ada inovasi-inovasi yang dimungkinkan oleh oleh iklim kebebasan akademik atau apa. Nah, pada zaman itu apa yang membuat mereka begitu berkembang, Bung Lutfi? Pertama itu ya yang Anda sebutkan bahwa ada penguasa yang biasa di dalam literatur modern disebut enlightened despot. Ya, raja-raja yang tercerahkan. Dari Al-Mansur, kemudian Harun Ar-Rasyid, kemudian anaknya Al-Ma'mun. Itu meskipun mereka adalah raja, khalifah, tetapi memberikan ruang kebebasan pada semua orang. Pada saat itu hampir semua aliran pemikiran dalam Islam itu dibiarkan hidup. Ya, ada Mu'tazilah, ada Syiah, ada sempalan-sempalan Khawarij, cikal bakal Sunni. Pada saat itu mazhab Sunni belum terlalu mengkristal tentu saja. Sunni itu baru belakangan dia mengkristal. Tapi mazhab-mazhab pemikiran pada saat itu dibiarkan sedemikian rupa. Dengan kata lain ada kebebasan orang untuk mengekspresikan pandangannya lewat tulisan, lewat buku-buku. Dan itu yang menyebabkan kreativitas manusia itu muncul. Saat itu apa belum ada yang misalnya kelompok yang gampang menuduh sesat atau kafir dengan yang maksudnya kenapa keragaman itu mendapat tempat gitu loh? Memang saat itu belum ada kelompok yang tetapi tidak dominan. Beda dengan era kemunduran. Misalnya para ulama hadis, ya, para ulama hadis yang memang menggeluti satu bidang ilmu itu saja, sering kadang-kadang menilai gerakan ilmu pengetahuan tertentu itu tidak Islami, ya. Misalnya mereka bersikap kurang kurang suka dengan filsafat. Gitu. Lalu kemudian muncullah bahkan hadis-hadis yang daif, hadis palsu yang mengatakan orang yang belajar filsafat maka dia akan zindik atau dia akan heretik lah ya. Heretik, sesat lah kira-kira. Ada kelompok ulama yang menyesatkan pikiran lain tetapi tidak dominan. Dan
para ilmuwan seperti Ibnu Sina sih percaya diri aja. Mereka dikafirkan, dibilang mulhid dan lain-lain, cuek aja. Gak ada masalah gitu. Karena mereka juga punya pengetahuan agama yang begitu kokoh sehingga nggak ada yang bisa ngelawan dia. Gitu. Betul, betul. Dan itu berarti terkait ya, ada kaitannya antara kemajuan Islam, masa keemasan sejarah Islam dengan iklim kebebasan ya. Persis. Saya kira itu aturan umum di mana-mana. Di mana kebebasan itu diberikan, maka manusia secara natural dia akan memberikan pikiran-pikiran terbaiknya. Ya, di Eropa begitu, di Amerika begitu, di Korea Selatan begitu zaman setelah Perang Dunia Kedua ini. Jadi itu yang terjadi juga di dalam peradaban Islam. Begitu ada kebebasan di sana, manusia berlomba-lomba untuk memberikan pikiran terbaiknya. Tetapi begitu pikiran itu dikungkung, tidak ada lagi kreativitas itu. Nah, tapi ironisnya atau menariknya, sekarang ini kan tetap ada narasi sejarah tentang bahwa zaman itu tetap diakui sebagai zaman keemasan ya, zaman keemasan Islam. Tapi kalangan yang mengakui ini sebagian justru kalangan yang juga anti terhadap kebebasan, bahkan gampang sekali menuduh ulama yang dianggap atau scholars lah ya, sarjana ke Islam gitu dianggap gampang menyimpang lah, sesat lah. Jadi di satu sisi mereka ngakui ada keemasan, zaman keemasan yang kata Bung Lutfi tadi dihasilkan oleh iklim kebebasan, tapi di sisi lain mereka ini juga yang khawatir, curiga gitu dengan kebebasan. Makanya tadi ada soal jumud dan seterusnya. Itu gimana? Ya itu ironinya ya itu. Itu ironi umat Islam modern adalah mereka menginginkan kegemilangan peradaban Islam kembali, tetapi memusuhi perangkat yang membuat suatu peradaban itu maju. Salah satu perangkatnya adalah memberikan ruang kebebasan. Dan itu yang menjadi momok buat kaum muslim modern kan. Mereka tidak menyukai kebebasan. Termasuk rezimnya ya. Termasuk rezim maksudnya dulu kan ada enlightened despot gitu. Kalau sekarang adanya despotnya aja, tidak ada enlightened-nya. Kita lihat loh misalnya raja-raja di Timur Tengah ya, betul. Raja-raja tetapi tidak despot. Baru belakangan aja mereka sadar karena minyak makin lama makin tidak relevan dan mereka mencoba membuka diri untuk pembangunan ekonomi dan seterusnya. Oke. Nah, terakhir nih Bung Lutfi. Jadi dengan penjelasan seperti itu, bagaimana menurut Bung Lutfi ini untuk memecah atau membongkar kebekuan tadi, kejumudan yang sampai sekarang masih menghantui umat Islam ini? Kan ada perasaan tertinggal, ada perasaan bahwa kita ini terbelakang dan seterusnya gitu. Tapi di sisi lain juga selalu meromantisir kejayaan masa lalu Islam yang sainsnya paling tinggi, peradabannya paling maju dan seterusnya. Solusinya gimana nih? Solusinya jangan takut terhadap kebebasan, jangan takut terhadap akal pikiran, karena itulah modal kita untuk berkembang, untuk berubah. Aturannya di mana-mana, bukan cuma itu berlaku buat orang Islam saja, tapi setiap bangsa, setiap negara yang ingin maju, yang ingin berkembang, maka ya mereka menggunakan akal pikiran. Itu sunatullah ya, itu hukum Allah itu justru ya. Iya, jadi begitu akal pikiran dibatasi, begitu kebebasan dihalang-halangi, otomatis tidak ada perkembangan di suatu bangsa atau suatu masyarakat. Oke. Terima kasih Bung Lutfi atas penjelasannya. Sampai berjumpa di Tadarus Ramadan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.